Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di kajian Jumat online by Zoom. Untuk pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Tamrin. Alhamdulillah beliau sudah siap. Adapun tata tertibnya adalah nanti pada saat adzan isya berkumandang kita jeda sejenak dan akan kita lanjut lagi setelah adzan sampai selesai. Di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti pada ikhwan sekalian yang ingin bertanya silahkan langsung bertanya ke Ustadz bergantian. Demikian pembukaan dari saya. Silakan Ustadz untuk dimulai saja. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-7 atau bab yang ke-7. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu uquqil walidaini. Bab tentang kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Nah, ini beliau ingin sampaikan kepada kita tentang hukum dan bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, insyaallah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa 'uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaqi'an ala wa qawlu zuri ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Nah, Masya Allah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, hadis yang pertama dalam bab ini
telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau berkata, Bishr ibn Mufaddal bercerita kepada kami. Beliau mengatakan, Al-Jurairi bercerita kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Bakrah. Dari ayahnya, yakni Abu Bakrah. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar? Alasan. Beliau ucapkan itu 3 kali. Nah, qalu bala ya Rasulullah. Maka mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala, maka beliau menjawab, para sahabat bertanya kepada Nabi, menjawab pertanyaan Nabi SAW, iya ya Rasulullah. Maksudnya kami ingin mendengarkan sabda tersebut. Maka Nabi bersabda, beliau menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang menjadi inti pembahasan kita pada malam hari ini. Wa jalasa wa kana muttaqian. Beliau duduk. Waktu itu beliau sedang bersandar. Kemudian beliau mengatakan ala wa qauluz zur. Ini yang ketiga. Ketahuilah, yang ketiga adalah qauluz zur, ucapan dusta atau persaksian palsu. Maza la yukarriruha hatta qultu laitahu satar. Beliau selalu mengulang-ulangi ucapan tersebut sampai-sampai aku mengatakan, aduhai seandainya beliau diam. Nah, ya beliau mengulang-ulangi, Nabi SAW mengulang-ulangi 3 perkara ini. Yang pertama, perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, ucapan dusta atau persaksian palsu. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berarti durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar. Nah, perkara yang diharamkan dalam agama kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Nah, wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah. Masya Allah Ta'ala. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah berfirman, Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu agar engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah ta'budu illa iyyah. Engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Nah, yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaknya engkau berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara mereka telah mencapai usia tua, nah, atau kedua-duanya telah mencapai usia tua, fala taqul lahumā uffin, jangan kalian mengatakan uff, ah. Nah, atau ucapan yang semisal, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanharhumā, dan jangan kalian menghardik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmah, dan hendaknya kalian mengucapkan ucapan yang lemah lembut kepada mereka, yakni kepada kedua orang tua. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala amiran bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Fa innal qadaa'a hahuna bima'nal amri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya agar hambanya itu menyembah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah,
Dia Allah wajibkan. Kenapa? Fa innal qada, kata wa qada rabbuka. Kata qada di situ, kata beliau, di sini bermakna al-amr, perintah. Nah, sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Ya. Kata beliau, qala Mujahid, wa qada ya'ni wasa wa kadza qara'a Abi Ubay bin Ka'ab wa Abdullah ibn Mas'ud wa Dhahhak ibn Muzahim wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada yang dimaksud dalam ayat ini, surah Al-Isra ayat 23, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dalam sebagian tafsir para ulama mereka mengatakan qada di sini bermakna wasa atau wassa, mewasiatkan. Yani mewasiatkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Nah, wa bil walidain ihsanan ay wa amara bil walidain ihsanan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai Luqman, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di antaranya, ya, di akhir ayat disebutkan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah perintahkan hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku kalian akan dikembalikan. Nah, jadi Allah perintahkan kita dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bawakan bab ini ya, untuk mengingatkan kepada kita semua tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Dan dosa durhaka kepada kedua orang tua ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam urutannya, itu urutan kedua setelah perbuatan syirik kepada Allah. Nah, luar biasa bahaya ya, dosa durhaka ini. Ya. Nabi SAW menyebutkan urutan tersebut mengikuti urutan yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hendaknya kalian itu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, yakni kepada Allah. Satu, perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam hadits yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang kedua setelah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayatnya, surah Al-Isra ayat 23. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika salah seorang di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya sampai pada umur senja, sampai pada umur yang sudah tua, mereka sudah sangat tua, maka jangan kalian katakan kepada mereka uffin atau kalimat ah. Nah, maksudnya la tusmi'uhuma qawlan sayyi'an hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibi al-qawli sayyi. Maksudnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jangan engkau perdengarkan kepada kedua orang tuamu ucapan yang jelek, walaupun itu hanya ucapan ah. Subhanallah. Ucapan ah itu adalah ucapan ya, yang paling rendah dari ucapan-ucapan yang jelek. Jadi di antara seluruh ucapan jelek yang paling ringannya, paling rendahnya ucapan uff atau ah kalau bahasa kita. Nah, kalau kita disuruh oleh orang tua kita, wahai fulan, tolong ambilkan ibu ini, kita katakan atau ah, ini masuk dalam ayat ini. Nah, itu ucapan jelek yang paling ringan, yang paling rendah dilarang oleh Allah. Kalau yang paling ringan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ucapan yang lebih berat dari itu. Nah, ada orang yang sampai maki orang tuanya, na'udzubillah min dzalik. Akan datang nanti. Nah, pembahasannya secara khusus. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardik mereka.
Ai wala yasduru minka ilaihima fi'lun qabihun kama qala Atha ibn Abi Rabah fi qawlihi wala tanharhuma ay la tunfidu yadaka ala walidaik. Masya Allah. Maksudnya, jangan sampai muncul darimu perbuatan yang jelek kepada kedua orang tuamu. Itu yang dimaksud dengan jangan engkau menghardik mereka. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah, wala tanharhuma, jangan kalian menghardik mereka. Hai, maksudnya jangan engkau isyaratkan tanganmu kepada orang tuamu. Itu enggak boleh. Perhatikan, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisyaratkan tangan kepada orang tua ya, sebagai bentuk perlawanan atau ketidaksukaan kepada kedua orang tua itu dilarang dalam agama kita. Nah, mengisyaratkan tangan, apalagi kalau dia sampai memukul orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, walamma nahahu 'anil qaulil qabih wal fi'lil qabih amarahu bil qaulil hasani wal fi'lil hasan. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan atau mengucapkan ucapan atau perbuatan yang jelek, Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebaliknya untuk mengucapkan atau berbuat perbuatan yang baik kepada mereka berdua. Wa qul lahumma qaulan karima, hendaknya kalian mengucapkan ucapan yang baik, ucapan yang karim kepada mereka berdua, yang kepada kedua orang tua. Ai layyinan thayyiban hasanan, ucapan yang lembut, ucapan yang baik, ucapan yang hasan. Bita'addubin, dengan penuh adab, wa tauqirin, juga pemuliaan, wa ta'zimin, dibikin pula penuh pengagungan kepada mereka. Nah, jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada kedua orang tua itu berbeda ketika kita berbicara kepada selain mereka. Nah, atau walaupun itu atasan kita. Kepada kedua orang tua itu khusus. Nah, ini adabnya. Bagaimana? Allah ajarkan wa qul lahuma qaulan karima. Hendaknya kalian mengucapkan ucapan yang baik kepada mereka berdua. Karima, ucapan karima. Bagaimana ucapan yang karim itu? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini saya bacakan ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Bukan ucapan saya cuma terjemahkan saja. Nah, jadi biar pembahasan kita ini lebih ilmiah ya. Kita ambil semuanya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan dan penjelasan para ulama kita. Nah, biar hati kita lebih tenang untuk menerimanya. Nah, kata beliau, yang dimaksud dengan ucapan karim, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ucapan yang layyinan, ucapan yang lembut, thayyiban, ucapan yang baik, ucapan yang hasanan, ucapan yang bagus. Nah, dengan ya, jadi bukan sekedar lembut, bukan sekedar baik, bukan sekedar bagus, tapi dengan penuh adab, dengan penuh pemuliaan dan pengagungan kepada mereka. Nah, Masya Allah. Kemudian lanjutan ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 24, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Hendaknya kalian merendahkan sayap-sayap kalian, yakni merendahkan diri-diri kalian di hadapan mereka berdua, di hadapan orang tua kalian, minar rahmah, karena kasih sayang kepada mereka. Nah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan hendaknya kalian berdoa mengucapkan, ya Allah, kasihi mereka berdua sebagaimana mereka telah membesarkan aku sejak aku masih kecil. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tawadhu' lahuma bi fi'lika, hendaknya engkau tawadhu', rendah diri dengan perbuatanmu kepada mereka berdua. Ya, kalau kita di hadapan orang tua kita, setinggi dan sehebat apapun pangkat dan jabatan kita, ya, itu harus tunduk dan rendah hati kepada kedua orang tua. Ini peringatan khusus bagi seorang yang sudah, mungkin sekarang dia sudah punya harta, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya pekerjaan yang bagus, Masya Allah. Bahkan dialah yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Dia yang kasih makan dan kasih uang kepada kedua orang tuanya. Walaupun dalam kondisi seperti itu, dia tetap harus mengikuti
prinsip ini. Nah, dia harus tawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan orang tuanya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan hendaknya kalian mengatakan waqul rabbirhamhuma, ai maksudnya fi kabirihima wa inda wafatihima, hendaknya kalian mendoakan mereka dengan doa rahmah, ampunan Allah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah untuk mereka tatkala mereka masih hidup dan ketika nanti mereka sudah wafat. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah ya mendidik aku sewaktu aku masih kecil, ya Allah. Nah, jadi kita diperintahkan untuk rendah hati kepada kedua orang tua kita. Ya. Kenapa? Karena dahulu waktu kita masih kecil, mereka begitu sayang dan rendah hati kepada kita. Ya. Ini akan kita rasakan, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya anak. Ya. Saya yakin jamaah di sini pernah juga merasakan hal itu. Ya. Sementara tidur, tiba-tiba anaknya yang kecil nangis, bangun minta susu tengah malam. Ya. Istrinya bangun bikinkan susu. Nah, begitulah dulu orang tua kita. Kita nangis waktu kita masih kecil, kita nangis, orang tua kita nggak marah. Padahal tidurnya terganggu. Nah, ayah kita, orang tua kita, bapak kita itu nggak marah, padahal tidurnya terganggu. Padahal mungkin dia sangat mengantuk. Kita nangis tengah malam, teriak minta mungkin diganti popoknya, atau mungkin minta dibikinkan susu, atau yang semisal dengan itu. Nah, mereka tidak marah. Kenapa? Karena tadi adanya rahmah, kasih sayang. Ya, maka kita sebagai anak, ya, setelah dewasa, setelah besar, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan hal yang serupa. Makanya dilarang untuk ya, mengucapkan ucapan-ucapan atau berbuat suatu perbuatan yang tidak baik pada mereka. Ya, bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan sayap-sayap kita, maksudnya merendahkan diri kita di hadapan mereka. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan tafsir beliau, qala Ibnu Abbas thumma anzalallahu ta'ala, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah turunkan ayat makana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Surah At-Taubah ayat 113. Kemudian Allah turunkan ya, surat At-Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi seorang nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru, untuk memohonkan ampunan lil musyrikin, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya tidak boleh bagi seorang nabi, ya, perhatikan, tidak boleh bagi seorang nabi untuk mendoakan rahmah atau mendoakan maghfirah, ampunan untuk orang-orang musyrik. Maksudnya untuk orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Walau kanu uli qurba, walaupun orang itu yang mati itu adalah orang terdekatnya, kerabat terdekatnya. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang haramnya mendoakan ya, ampunan, memintakan ampunan untuk orang-orang yang mati di atas kekafiran atau mati di atas kesyirikan. Ya. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Apa dalilnya ini? Surat At-Taubah ayat 113. Kalau ada orang kafir mati, nggak boleh kita katakan semoga Allah mengampuni dia. Nggak boleh. Nah, haram hukumnya. Karena Allah larang. Ya, Nabi saja nggak boleh, apalagi kita. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru-baru ini ada orang yang kafir meninggal umpamanya. Ya, kan kalau sebagian masyarakat kita kan seperti itu. Kalau artis kafir meninggal, ya, kalau artis yang meninggal, masya Allah, hebohnya luar biasa. Tapi kalau ulama yang meninggal biasa-biasa saja. Nah, bahkan ada sebagian orang yang berlebihan, ya, sebagian orang berlebihan, orang yang kafir, ya, meninggal dunia, ya, dia doakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, ya, karena Allah larang kita. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 113. Tidak boleh bagi seorang nabi, jadi bagi Nabi Muhammad SAW, untuk walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, untuk mendoakan
atau memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, yakni orang-orang yang mati di atas kesyirikannya, walaupun itu adalah kerabat terdekatnya. Nah, وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي عن ترك عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين. Kata Imam Ibnu Katsir, sungguh telah datang banyak riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan selain beliau, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau naik ke mimbar. Nah, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Faqalu ya Rasulullah, ala ma aminta? Ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Ini sahabat seperti itu, jemaah. Mereka kalau melihat sesuatu dari perbuatan Nabi atau ucapan Nabi, mereka tanya, menunjukkan kepada kita apa? Antusiasnya mereka untuk mempelajari agama Allah, walaupun itu perkara yang sangat kecil. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ahlus sunnah wal jamaah juga harusnya seperti mereka. Ya, antusias bersungguh-sungguh. Tanya tentang urusan agama. Kalau kita nggak tahu, tanya. Ya. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ini ahli ilmu, para ulama yang mengerti tentang hukum-hukum agama kalau kalian tidak tahu. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan, ada WhatsApp, ada macam-macam media sosial, ada kita bisa telepon orang yang berilmu, kita tanyakan tentang hukum suatu perkara. Ya. Jadi antusias untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi?" Qala, maka Nabi menjawab, "Atani Jibrilu, faqala ya Muhammad, ragima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Faqul amin." Yang pertama, Nabi menjawab, tadi ya, Jibril datang kepadaku, kemudian beliau mengatakan, wahai Muhammad SAW, sungguh celaka seorang yang disebutkan namamu di sampingnya, di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Maka katakanlah, ucapkan amin. Nah, fakultu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Jadi, perkara yang pertama, malaikat Jibril mendoakan celaka bagi orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia dengarkan Nabi Muhammad berkata, orang yang mendengarkan kata Muhammad, dia harus mengatakan sallallahu alaihi wasallam, atau dia katakan alaihi salam, atau yang semisal dengannya. Intinya selawat, berselawat. Nah, itu adab kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika disebutkan beliau, maka kita katakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad atau yang semisal dengannya. Salawat-salawat yang disyariatkan dalam agama kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ثم قال رغم أنكم امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. Celaka bagi seorang hamba yang ia telah masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, artinya dia telah mendapatkan kesempatan untuk berpuasa atau masuk dalam bulan suci Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nah, orang seperti ini celaka, kata malaikat Jibril. Nah, qul amin, ucapkan amin. Fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Ya. Subhanallah. Sebentar lagi, insya Allah Ta'ala, kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, saya ajak jamaah sekalian, mari kita berbaik sangka
husnuzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits yang sahih. Aku ini, kata Allah, itu sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Ya. Nah, sekarang kita kan dalam kondisi qadarullah tersebarnya wabah virus corona. Ya. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kepada jamaah seluruhnya, sampaikan juga kepada keluarga kita, mari kita berbaik sangka kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah virus corona ini akan segera selesai, sirna sebelum datangnya bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, enggak rugi kita berbaik sangka kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah, semoga sangkaan baik kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala hilangkan dan sirnakan virus corona ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin yang lainnya. Nah, di sisi yang lain kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka sungguh pasti aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina." Jadi kita husnuzon kepada Allah. Yang kedua, kita berdoa, kita sama-sama berdoa, cari waktu-waktu mustajabah seperti tadi, waktu sore hari Jumat, ya, antara asar dan sampai maghrib, yaitu waktu mustajabah. Demikian pula antara azan dan iqamah, demikian pula di sepertiga malam terakhir, atau waktu-waktu mustajabah yang lainnya, kita ya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus corona ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah, baik. Ini dua perkara. Perkara yang ketiga, insya Allah kita lanjutkan. Ya, insya Allah kita lanjutkan setelah azan salat isya, insya Allah taala. Kita sama-sama dengarkan azan salat isya.
Nah, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala ragim anfum ri'in adraka abawayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata qul amin faqultu amin." Doa malaikat Jibril yang ketiga, celaka bagi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau dia dapatkan salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup, entah itu ayahnya atau ibunya, falam yudkhilahul jannata, akan tetapi orang tuanya itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Maksudnya apa? Celaka bagi seorang anak yang dia punya orang tuanya masih hidup, ya, tapi dia tidak melakukan atau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tidak melakukan sebab-sebab yang dengannya dia bisa masuk ke dalam surga, disebabkan karena orang tuanya. Ya. Kesempatan orang tua kita masih hidup, ya berbakti kepada mereka. Dan bentuk bakti kepada kedua orang tua, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Mungkin ada di antara antum bentuk berbaktinya kepada orang tuanya, dia tinggal bersama orang tuanya. Ya, dia urus orang tuanya, dia bantu orang tuanya, misalnya. Mungkin ada di antara antum, di antara kita, ya, cara dia berbakti kepada kedua orang tuanya karena dia mungkin tinggal berjauhan, ya, dari orang tuanya, maka cara dia berbakti dengan orang tuanya adalah dengan cara mengirimkan uang atau dia transfer uang kepada orang tuanya, untuk orang tuanya. Nah, atau ada sebagian orang juga cara dia berbakti kepada kedua orang tuanya mungkin dia sering telepon orang tuanya, setiap hari dia telepon. Nah, atau setiap hari tertentu dia telepon. Dia berikan kabar. Karena ada sebagian orang tua, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak butuhkan uang kita. Ya. Mereka tidak butuhkan harta kekayaan yang kita miliki, tidak. Yang mereka butuhkan apa? Yang mereka butuhkan adalah kabar kita. Mereka pengen tahu, mereka pengen dengarkan kabar kita. Bahkan sebagian orang tua, mereka pengen dengarkan kabar dan suara cucunya. Itu bentuk bakti kepada kedua orang tua. Nah, maka celaka bagi seorang yang dia dapatkan kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kedua orang tua kita yang masih hidup, itu adalah kesempatan untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin selama orang tua kita masih hidup, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Baik. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Muhammad bin Salam atau Muhammad bin Salam. Ya. Qala akhbarana Jarir. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad Katibil Mughirah bin Syu'bah, dari Warrad yang merupakan seorang penulis. Ya, penulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, jadi dia tukang tulisnya. Qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Beliau mengatakan Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Al-Mughirah. Ya, beliau dalam isi surat itu beliau mengatakan uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang engkau tulis apa yang telah engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, maka Warrad mengatakan fa amla alayya wa katabtu. Maka ya, aku pun Al-Mughirah mengimlakan, itu mendiktekan hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah SAW, kemudian aku pun menulisnya biyadayya, dengan tanganku. Inni sami'tuhu, beliau menulis, sungguhnya aku mendengarkan beliau Rasulullah SAW bersabda, yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qal. Nah, Masya Allah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, Nabi SAW melarang dari kathratis su'al, banyak bertanya. Ya. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, boros, mubazir.
Yang ketiga, wa an qila wa qal. Dan beliau melarang dari qila wa qal. Qila wa qal artinya menukilkan sesuatu atau mengutip berita tanpa mengecek keabsahannya. Kalau zaman kita sekarang disebut dengan istilah menyebar hoax. Ya, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kasratu as-su'al, banyak bertanya. Ini ada dua penafsiran. Sebagian mereka menafsirkan banyak bertanya, sebagian mereka menafsirkan banyak meminta, suka minta-minta. Ya, ada sebagian riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang al-yadul ulya khairun min yadis suflah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada meminta-minta. Nah, meminta-minta yang bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, meminta-minta yang tercela di sini adalah meminta dalam kondisi dia berkecukupan. Sebenarnya dia tidak perlu meminta, tapi ya karena memang kebiasaannya suka meminta, akhirnya dia lakukan perbuatan itu. Ini adalah orang yang tercela. Nah, orang yang suka minta-minta ini disebutkan dalam hadis, dalam sebagian hadis, pada hari kiamat nanti, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nanti di akhirat dia dibangkitkan dalam kondisi tidak ada daging di wajahnya. Artinya mukanya, wajahnya tanpa daging. Nah, jadi kalau di akhirat, kalau ada orang yang seperti itu modelnya, berarti dia dulu di dunia suka apa? Meminta-minta. Nah, ada penafsiran yang kedua, kasratus soal maksudnya banyak bertanya. Ya, banyak bertanya di sini yang dimaksud oleh para ulama, mereka sebutkan banyak bertanya di sini adalah banyak bertanya sesuatu yang tidak ada faidahnya, atau banyak bertanya yang mengakibatkan mudarat. Ya, atau banyak menanyakan sesuatu yang tidak terjadi atau belum tentu terjadi. Ya. Contoh ada orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana tata cara atau kaifiat sholat di bulan? Ngapain dia tanya seperti itu? Emang dia bisa sampai ke bulan? Nggak ada manusia yang bisa sampai ke bulan. Ya. Adapun yang dikabarkan oleh sebagian pihak bahwasanya Neil Armstrong dan Apollo 11-nya naik sampai ke bulan, itu bohong, itu dusta. Ya. Sudah banyak hal-hal tersebut ya diungkap oleh mereka sendiri, orang-orang kafir sendiri yang mengungkapnya. Nah, jadi nggak perlu bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Boleh bertanya, ya, tapi bertanya sesuatu yang bermanfaat. Contoh dia bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang habis melahirkan begini dan begitu, karena istrinya habis melahirkan, umpamanya. Boleh, karena itu penting. Nah, atau dia katakan, Ustadz, bagaimana cara membayar zakat yang benar, karena saya begini dan begitu, karena dia punya harta zakat, umpamanya. Boleh dia bertanya, karena itu penting. Nah, adapun hal-hal yang tidak penting atau bertanya sesuatu yang mengakibatkan mudarat, umpamanya, maka ini masuk dalam kategori hadis ini. Terlalu banyak bertanya, kasratus soal. Ya. Kalau orang tanya, Ustadz, itu tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Nah, ini masuk dalam hadis ini. Tidak penting untuk ditanya. Ya. Mau kayu jati kayak, mau kayu apa kayak, nggak penting. Nggak ada kaitannya dengan keimanan. Ya. Intinya Nabi Musa punya tongkat. Dah. Ya. Kan begitu. Atau dia tanya, Ustadz, itu perahunya Nabi Nuh terbuat dari kayu apa? Nggak penting, pertanyaan ini tidak penting. Tidak menambahkan keimanan sedikit pun. Kalau kita tahu kayunya bentuknya apa, itu tidak menambahkan keimanan. Nah, Masya Allah. Atau ada orang yang bertanya, Ustadz, itu nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi, nanti beliau nikah nggak? Terus kalau nikahnya sama siapa? Ya. Ini pertanyaan yang yang konyol, yang tidak masuk akal. Harusnya tidak perlu ditanyakan. Ada seorang ulama kita ditanya, ya, Syekh, nanti ketika Nabi Isa turun, kan ada hadis-hadis yang sahih di kabar akhir zaman, ya, hadisnya sahih ya, tentang 10 tanda besar hari kiamat. Innakum lan taquma as-sa'atu hatta tarawna 10 ayat, Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, kalian tidak kiamat itu tidak akan tegak, tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Di antaranya apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang bertanya, ya Syekh, itu nanti Nabi Isa kalau turun, beliau menikah atau tidak? Kata Syekh ini,
Karena syekhnya cerdas, ya. Syekhnya cerdas dan sekaligus jawaban yang membuat orang tersebut berpikir. Beliau bilang apa? Kata beliau, wallahu alam, saya nggak pernah diundang, saya nggak dapat undangannya, saya nggak hadir. Artinya apa? Pertanyaan itu nggak perlu untuk ditanyakan, ya. Pertanyaan yang sifatnya tidak menambahkan keimanan sedikit pun, ya. Cukup kita tahu Nabi Isa turun, nanti Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal dan menghancurkan salib dan yang semisal dengannya, sudah cukup. Ya. Tidak perlu tanya hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang kita sendiri tidak tahu tentang kejadiannya. Nah, yang kedua, idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Ini juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membuang-buang harta. Ya. Dia habiskan hartanya kepada sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Nah, dan yang ketiga, qila wa qal. Ya. Nabi SAW melarang untuk melakukan qila wa qal, menyebarkan sesuatu atau menyebarkan berita yang katanya. Nah, katanya begini, katanya begitu. Ini enggak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau menyebarkan berita hoax, berita yang belum jelas kevalidannya atau keabsahannya. Nah, jadi dari hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk banyak bertanya atau banyak meminta kalau kita tidak membutuhkan. Yang kedua, membuang-buang harta. Dan yang ketiga, qila wa qal, yang menyebarkan sesuatu yang belum valid kebenarannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Terkait dengan hadis ini, bab ini, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Di sana ada hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dari Syu'bah radhiyallahu anhu, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kalian, mengharamkan untuk kalian melakukan kedurhakaan kepada para ibu. Nah, kenapa demikian? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, iktasara huna 'ala al-ummahati li'anna hurmatahunna akadu min hurmatil aba. Nabi SAW menyebutkan para ibu, ini ibu, tidak disebutkan bapak. Kenapa? Karena kehormatan atau kemuliaan ibu itu jauh lebih besar dibandingkan ayah, dibandingkan bapak. Makanya Nabi SAW, ya, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Nabi jawab, ibumu. 3 kali beliau jawab, ibumu, ibumu, ibumu. Dengan pertanyaan yang sama, beliau ucapkan ibumu 3 kali. Nanti setelah itu barulah beliau mengatakan, bapakmu. Kenapa? Wali'anna aktsarul 'uquqa yaqa'u lil ummahati wa yatma'ul auladu fihinna. Nah, wa dzalika li dha'fihinna. Jadi sebab yang pertama, kenapa Nabi sebutkan khusus ibu di sini? Kalian dilarang untuk durhaka kepada ibu. Kenapa? Sebab yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, karena ibu itu lebih besar, lebih tinggi kehormatannya daripada bapak. Nah, sebab yang kedua, ya, kenapa Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari Muslim ini, kenapa Nabi menyebutkan Allah haramkan untuk kalian untuk berbuat durhaka kepada ibu? Karena kebanyakan perbuatan durhaka itu terjadi kepada ibu. Ya. Dan anak-anak itu biasanya durhakanya kepada ibunya. Disebabkan karena lemahnya mereka. Ya. Jarang ya anak kita dengarkan ada anak durhaka kepada bapaknya, itu jarang. Nah, tapi kalau anak durhaka kepada ibu itu sangat banyak. Makanya Nabi SAW prioritaskan ibu. Kenapa? Karena 2 sebab tadi. Nah, ya. Dulu waktu kita masih kecil, ya coba jamaah tanyakan kepada dirinya sendiri. Dulu waktu masih kecil, yang paling sering kita durhakai siapa? Ibu atau bapak? Ibu.
Astagfirullahaladzim. Harus kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan bapak? Karena kita takut sama bapak kita. Dulu kalau kita durhaka sama bapak, udah dicekek, dibanting, entah diinjak-injak, entah apa yang terjadi. Kita takut pada mereka. Nah, karena mereka punya kekuatan. Tapi kalau ibu lemah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebabnya. Karena ibu itu perempuan itu lemah. Makanya mereka diprioritaskan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda, Allah haramkan kepada kalian untuk durhaka kepada ibu. Nah, terakhir jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan di sini sebab-sebab ya kenapa kedurhakaan itu terjadi. Ini ada banyak ya. Kita cukupkan 4 poin. 4 poin ini mudah-mudahan kita bisa hafalkan dan kita perhatikan dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya kita melakukan 4 perkara ini. Yang pertama, kenapa kedurhakaan itu terjadi kepada kedua orang tua? Yang pertama, sebabnya adalah al-jahlu, kebodohan. Bodoh. Nah, dia tidak tahu apa hukum durhaka kepada kedua orang tua. Apa ganjaran yang didapatkan oleh seorang anak ya ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Bodoh dia. Akhirnya apa? Dengan kebodohannya tersebut dia berani kepada orang tuanya, dia berani bantah, dia berani lawan, dia berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, semua dosa itu Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan balasannya di akhirat. Semua dosa Allah akan akhirkan balasan di akhirat kecuali satu dosa. Dosa apa itu? Dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala akan percepat azabnya, percepat balasannya di dunia sebelum nanti balasan yang jauh lebih dahsyat, lebih pedih nanti di akhirat. Makanya hati-hati. Nah, hanya kita belajar di sini. Alhamdulillah kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad ini tentang adab ini sangat penting ya untuk membentengi kita ya dengan ilmu yang kita dapatkan itu insyaallah ya bisa membentengi kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, di antaranya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ini sebab yang pertama, bodoh. Nah, jahil terhadap hukumnya. Yang kedua, sebab yang kedua, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, catat ya. Yang pertama kebodohan, kejahilan tentang hukum durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, sebabnya adalah su'ut tarbiyah. Jeleknya tarbiyah pendidikan orang tua kepada sang anak. Ya. Ini kalau kita sudah paham berarti di antara sebab terbesar sang anak itu berbakti kepada kedua orang tua, di antara sebabnya apa? Kita orang tua ajarkan kepada mereka. Nah, nggak boleh begitu. Kalau kita lihat ada anak kita, umpamanya dia bantah orang tuanya, langsung kita tegur. Kamu nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh. Sebagai orang tua kita tegur dia. Entah itu ayah atau ibu. Ingatkan. Kalau anak kita sudah mulai kurang ajar, umpamanya mulai kasar ucapannya, ya ditegur. Waktu itu juga. Ya, jadi itu husnul tarbiyah. Ya, kalau su'ut tarbiyah, jeleknya pendidikan yang diberikan oleh orang tua, inilah yang terkadang menyebabkan apa? Sang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi peran orang tua dalam hal ini sangat penting. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Sebab yang ketiga, ya, as-suhbatus sayyi'atu lil aulad. Pergaulan jelek ya, bagi anak-anak. Nah, ini juga perlu kita perhatikan dan erat kaitannya juga dengan orang tua. Kita sebagai orang tua harus ya memperhatikan pergaulan anak kita. Jangan biarkan anak kita bergaul dengan sembarang orang. Nah, apalagi kepada anak-anak yang kita nggak tahu siapa mereka, atau mungkin kita tahu mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, tidak tidak beradab atau yang semisal dengannya. Kita larang anak kita, kamu jangan berteman dengan dia. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Kita ingatkan anak kita. Nah, jangan biarkan mereka bergaul dengan orang-orang yang jelek. Ya. Karena pergaulan yang jelek itu bisa mempengaruhi anak kita. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang atau anak-anak yang gampang maki orang tua, ada subhanallah, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang si anak itu durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Gara-gara orang tuanya sendiri. Jadi orang tuanya itu kalau marah pada anaknya, ya langsung dimaki anak itu.
disebut semua nama-nama binatang. Jadi si anak itu belajar dari mulut orang tuanya. Akhirnya apa? Sang anak ini ketika dia bergaul dengan teman-temannya, temannya salah sedikit langsung dimaki. Sama seperti perlakuan orang tuanya kepadanya. Nah, ketika anak ini melakukan hal tersebut, teman-temannya yang lain akhirnya apa? Karena sering bergaul, berteman dengan anak yang jelek tersebut, akhirnya anak-anak yang lain pun ikut seperti itu. Akhirnya mulut mereka sama seperti mulut orang tua si anak yang pertama tadi. Mulut yang kotor, mulut yang tidak dididik dengan pendidikan yang benar. Nah, jadi ini yang ketiga, sebab yang ketiga, yaitu jeleknya pergaulan sang anak tersebut. Maka kita sebagai kedua orang tua, sebagai orang tua harus memperhatikan pergaulan anak kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Sebab yang keempat. Nah, ini juga penting. Ya. Sebab yang keempat, uququl walidaini liwalidaihim. Nah, kenapa anak itu durhaka kepada kita sebagai orang tua? Karena kita sebagai orang tua dulu pernah durhaka kepada orang tua kita. Nah, ini hati-hati. Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya pengen anak saya berbakti kepada saya, tidak durhaka kepada saya. Tapi saya dulu pernah durhaka kepada orang tua saya. Caranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tempuh sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Kita ajarkan ilmu kepada anak-anak kita jaga pergaulan mereka, dan kita didik mereka dengan pendidikan yang benar, supaya mereka menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Nah, Allah Ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sisa waktu yang tersisa kita berikan kepada panitia. Nah, silakan kepada jamaah yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Nana Suryanto Ustaz, mau nanya sedikit. Betul. Nah, terkait ini Ustaz, tadi bakti sama orang tua. Itu gimana dengan istilahnya dengan istri Ustaz? Istri kan dia lebih utama bakti kepada suami. Nah. Namun kadang dia juga dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Nah, Ana pernah dengar suatu riwayat, itu ada sahabat perempuan, sahabiah, itu dia diwasiatkan suaminya nggak boleh keluar rumah, kan ditinggal pergi jihad. Nah, sampai orang tuanya dikabarkan sakit, terus dia nggak bisa keluar karena dia nggak mau hianati suaminya itu, dia akhirnya nggak jenguk orang tuanya sampai dia meninggal akhirnya. Nah, kabar itu sebenarnya sampai ke Rasul bilang kasih kabar ke perempuan itu kalau orang tuanya sudah diampuni dosa-dosanya. Riwayat itu sahih sudah. Saya mau nanya itu aja. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, saya nggak tahu tentang keabsahan riwayat itu. Cuman maknanya sahih. Ya. Seorang perempuan, ini perlu juga kita pelajari, terkhusus perempuan. Ya. Perempuan itu kalau sudah menikah, maka dia harus taat kepada suami daripada kedua orang tuanya. Ini khusus. Ya. Itu pun dalam perkara yang ma'ruf. Umpamanya terjadi pertentangan di antara keinginan orang tua kita dan keinginan suami. Maka si istri, sang perempuan ini, dia harus mendahulukan keinginan siapa? Sang suami daripada kedua orang tuanya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki terbalik. Ya. Kalau laki-laki, dia harus tetap wajib taat kepada kedua orang tuanya daripada istrinya. Contoh, ada keinginan yang kontradiksi antara keinginan istri dan keinginan orang tua kita. Maka kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, ya harus lebih mendahulukan keinginan orang tua daripada keinginan istri. Nah, dalam hal ini istri harus paham. Nah, siapa yang pahamkan istri? Ya kita sebagai sang suami. Ya, ingatkan mereka. Makanya kita sebagai suami itu, sebagai kepala rumah tangga itu sangat besar tanggung jawabnya. Kita harus ajarkan mereka, ya. Apalagi kalau perempuan itu agak susah diajari. Ya, kita harus sabar, ya. Seorang yang punya anak 3, ya. Seorang yang punya anak 3 itu bagaikan punya anak 4.
Karena perempuan itu seperti anak kecil. Ya. Mereka harus dididik terus-menerus. Kalau dikasari patah. Kalau dipaksa patah. Kalau dibiarkan, dia akan terus bengkok seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tentang riwayat itu, wallahu alam, saya baru dengar juga ini tentang riwayatnya. Cuma nanti kita cek lagi. Tapi maknanya sahih. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, dia tetap taat kepada suaminya. Suaminya keluar rumah seperti tadi disebutkan berjihad fisabilillah, maka ketika suaminya mengatakan jangan kamu keluar dari rumah, maka dia nggak boleh keluar dari rumah. Kalau si perempuan itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya, padahal suaminya sudah ingatkan jangan keluar rumah, maka dia dianggap sebagai wanita yang nusyud, wanita yang durhaka kepada sang suami. Nah, jazakallahu khairan. Silakan yang lain, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Nabhan ini Ustaz, kif halak, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Hayakumullah. Ana punya pertanyaan terkait orang tua Ustaz. Nah. Sebagai anak yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, sedangkan orang tuanya belum memeluk agama Islam, kemudian orang tua tersebut meninggal dunia Ustaz. Nah, bagaimana kata kita sebagai anak satu-satunya, kan kita nggak mau ngurusin orang tua kita yang meninggal. Nah. Kan karena dia belum masuk Islam, maka prosesnya dengan agamanya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak yang sudah mu'alaf Ustaz yang terbaik? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, jelas ya pertanyaannya. Sang anak mu'alaf baru masuk Islam, kemudian ibunya masih di atas agama yang dahulu dan mati di atas agama tersebut. Ini jelas hukumnya tadi telah disebutkan di antara ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak boleh bagi dalam ayat yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu wa taala melarang ya, wa makana lin nabi ya walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi, dibikin pula orang-orang yang beriman ayyastaghfiru, untuk mendoakan ampunan kepada Allah bagi siapa? Lil musyrikin, orang-orang musyrik. Ini orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Walau kanu uli kurba, walaupun itu kerabat terdekatnya atau oleh ibunya sendiri. Akan datang nanti bab sendiri, bab yang kita kan sekarang bab berapa ini? Bab ke-7 ya. Akan datang nanti pada bab yang ke-8. Bab yang ke-13 tentang hukum atau berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik, orang tua yang masih kafir. Jadi kalau mereka masih hidup, boleh-boleh saja kita datang berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab mereka masuk dalam Islam. Tapi kalau dia sudah mati, sudah meninggal dunia, maka kita sudah berlepas dari orang tersebut atau orang tua tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mati di atas kekafirannya. Nah, kalau ada yang nanya, boleh nggak kita doakan kebaikan? Nggak boleh. Nah, tidak boleh mendoakan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Karena itu dilarang dalam agama kita. Nah, kalau mereka masih hidup, ya kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka sebagai anak. Dan kita boleh mendoakan hidayah untuk mereka. Doakan dengan doa kebaikan. Boleh. Kalau mereka masih hidup, pokoknya ya Allah, berikanlah taufikmu, berikan hidayahmu kepada ibuku supaya dia masuk Islam umpamanya. Ini boleh. Ya. Dibolehkan. Tapi kalau dia sudah mati, sudah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan. Hatta memintakan ampunan pun itu tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Tadi telah kita sebutkan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113. Nah, akan datang juga nanti insyaallah taala babnya secara rinci pada bab yang ke-12 dan bab yang ke-13 insyaallah. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Saya mau Mela Pak, mau tanya soal orang tua. Alhamdulillah kedua orang tua saya masih hidup. Ayah saya
sudah 85 tahun, Pak. Nah, Jadi sudah pikun berat. nah, Jadi kalau soal hukumnya dalam sholat gimana Pak Ustadz? Kadang sholatnya juga nggak jelas apa yang dibaca dan cuman sebentar sekali nah, sholatnya. Tapi alhamdulillah selalu on time azan minta diwudukan Pak Ustadz. Soalnya kan sudah Masya Allah, tidak bisa jalan. Masya Allah, Gitu Masya aja Allah, Pak Masya Ustadz. Allah. Bagaimana Baik. hukumnya? Nah, ya, kalau orang tua yang sudah pikun dan dia tidak tahu apa, dia sudah tidak tahu lagi apa yang dia buat, ya berarti dia dikategorikan atau dikiaskan masuk ke dalam hukum orang yang gila. Nah, dan gila itu ada disebut oleh para ulama, ada orang yang gilanya terus menerus. Ada juga orang yang gilanya datang-datang, angin-angin, ya. Kadang gila, ntar waras lagi. Kadang gila. Ini sama juga dikiaskan dengan orang yang pikun. Ya. Orang yang pikun itu kan dia nggak lupa terus-menerus, nggak. Kadang waras dia. Kadang dia ingat kita, ini fulan, ini anak saya, dia tahu. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi ketika dia sadar, seperti tadi yang Antum sebutkan, begitu azan dia on time, dia tahu ini waktu sholat, ya. Maka kita bantu dia, wudukan, ya, kalau dia mampu berwudu, kalau tidak mampu ditayamum, kalau nggak mampu wudu tayamum, tapi hukum asalnya diwudukan sesuai dengan kemampuannya. Maka setelah itu dia sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Dan antum insya Allah ta'ala tidak ditanya tentang hukum sholatnya orang tuanya antum. Nah, cuman kita hanya membantu saja. Nanti antara dia bagaimana hukum sholatnya sah atau tidaknya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak bisa dipaksakan juga. Nah, ini kalau memang sadar waktu itu. Kalau dia sudah tidak sadar, maka gugur kewajiban sholat karena dia dianggap sebagai orang yang terangkat beban taklif darinya. Nah, karena dia sudah tidak punya beban taklif, karena dia sudah pikul, sudah tidak sadar lagi tentang perbuatannya. Ini ingat ya, ketika dia sadar waktu itu. Kalau dia dalam kondisi pikunnya, dalam kondisi tidak sadarnya, maka hukumnya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini pernah terjadi juga dulu waktu ayah dari nenek saya, ini buyut saya. Itu umurnya sudah 100 lebih, 110 atau 120, saya lupa. Nah, tapi kalau sholat dia ingat, Masya Allah. Itu azan, ya seperti yang Antum sebutkan tadi, azan. Minta bawa ke kamar mandi. Ya, sudah bungkuk, jalannya pun sudah, ya, tapi jalan masih kuat, tapi bungkuk. Jadi, biasanya gantian. Ya, kita cucunya, cicitnya itu gantian. Itu antar kakekmu, buyutmu ini. Kita antar. Nah, kamar mandi. Jadi dia wudhu sendiri, dia hafal. Gerakan wudhu itu dia hafal. Setelah itu, selesai, kita bawa lagi, masuk ke dalam kamar, dia sholat sendiri. Kita biarkan dia sholat. Dan saya perhatikan, Masya Allah, sholatnya ya, seperti orang biasa, dia ingat. Nah, tapi waktu sholat saja. Setelah selesai sholat, lupa lagi dia. Nah, sekarang dia tanya lagi, kamu siapa? Kamu? Nah, ini saya sebutkan tadi. Terkadang ada orang yang pikunnya sementara, ada juga yang pikunnya yang terus-menerus, yang sekarang sudah nggak tahu apa yang dia ucapkan, dia nggak ngerti. Ya, ini kalau sudah seperti ini kondisinya, ya berarti sudah terangkat beban taklif darinya. Nah, jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Silakan, barangkali masih ada yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau bertanya terkait sholat Jumat. Jika corona gini kan kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat Ustadz di masjid, menggantinya dengan sholat zuhur. Namun kalau seandainya ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat Jumat, tapi kita ragu Ustadz mau sholat Jumat di situ karena mungkin takut kena wabah, itu hukumnya gimana? Akhirnya kita tidak sholat Jumat. Nggak apa-apa. Jadi orang tidak mengapa, insya Allah ta'ala. Jangankan 3 Jumat, 4, 5 sampai kapanpun itu, ya, selama masih ada uzur. Uzur kita apa? Uzur kita tidak sholat Jumat karena adanya corona. Nah, jangan antum saya nggak kemana-mana, nggak sholat Jumat. Nah, dan ustaz-ustaz kita yang lain begitu juga. Kenapa? Karena kita bersikap sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jadi, dalam kondisi seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pemerintah sudah himbau, ya,
Majelis ulama juga sudah mengimbau. Para ulama, jangankan ulama-ulama di Indonesia, ulama ya, kelas dunia, para ulama di Lajnah Daimah, para ulama di Arab Saudi, ulama-ulama senior, mereka fatwakan. Jangankan kita di sini, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu nggak ada sholat Jumat. Nah, ditutup untuk sementara waktu. Kenapa? Karena ada uzur. Karena ada uzur, ya. Karena dikhawatirkan terjangkit virus corona. Terjangkit virus corona. Nah, jadi ini kaidah dalam syariat kita. Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat atau memudaratkan, tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Ya. Kita nggak tahu kalau kita ke masjid itu kita memudaratkan orang. Jangan-jangan kita yang terkena virus karena imun tubuh kita kuat. Ya, tahu-taunya kita ke masjid itu memberikan atau menjangkiti orang lain umpamanya. Atau sebaliknya, atau yang semisal dengan kita nggak tahu karena memang penyakit ini sangat unik. Nah, dan penyakit yang disebutkan oleh para ulama bisa menjadi uzur untuk kita sementara waktu untuk tidak sholat berjamaah di masjid atau tidak melaksanakan sholat Jumat. Ada uzur. Nah, ada uzur. Disebabkan rasa takut tersebut, maka ini menjadi uzur bagi kita untuk tidak sholat Jumat. Nah, tadi disebutkan bagaimana setelah ada masjid. Berarti masjidnya menekat ini. Masjidnya tetap mengadakan sholat Jumat. Sedangkan kita masih khawatir, kita takut. Nah, dalam kondisi seperti ini kita diperintahkan untuk menjaga jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian paparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sekarang coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Virus corona itu terbukti enggak secara sebab kauni? Sebab ada dua, ada sebab kauni yang terbukti secara fakta atau sebab syar'i, terbukti secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, ada enggak terbukti enggak secara fakta virus corona itu bisa mematikan, bisa mengakibatkan kematian? Terbukti atau tidak? Terbukti. Ya, kita lihat sekeliling kita. Nah, kalau nggak terbukti ya nggak mungkin kita diam di rumah kan begitu. Terbukti memang itu fakta, virus corona itu bisa menjadi sebab. Memang iya, yang mematikan, yang menghidupkan itu Allah. Tapi kan dalam syariat kita itu ada yang disebut dengan istilah sebab wal musabbab. Nah, ada sebab akibat. Virus corona terbukti secara fakta, ya, secara konkret itu bisa menjadi sebab kematian. Ya, perhatikan. Ini sering berulang-ulang ini pertanyaan seperti ini. Nah, jadi bagus, nggak apa-apa kita bahas sekalian. Jadi halaman Facebook saya pun saya jelaskan juga sisi pendalilannya kenapa para ulama kita menasihatkan untuk sementara waktu jangan ke masjid dahulu atau jangan keluar rumah terlebih dahulu. Nah, bukan karena kita nggak suka ke masjid, bukan karena ulama atau pemerintah kita larang kita ke masjid untuk selamanya, bukan, tapi ini untuk sementara waktu saja. Nah, para ulama kita yang berfatwa untuk sementara tinggal di rumah, nggak ke masjid dahulu, itu bukan berarti mereka nggak cinta masjid, bukan berarti mereka nggak cinta sholat berjamaah, bukan berarti mereka tidak bertakwa. Mereka itu cinta masjid, mereka itu bertakwa kepada Allah. Bukan berarti mereka bodoh, mereka itu pintar, mereka itu tahu. Makanya mereka nasihatkan kita. Nah, perhatikan, ya, secara sebab akibat terbukti secara fakta bahwasanya virus corona itu bisa menjadi sebab kematian. Sedangkan kita nggak tahu nih kalau kita ke masjid itu ada virus atau tidak, iya kan? Kita nggak tahu. Maka ada kaidah syariat yang disebut dengan istilah saddu zara'i, kaidah mencegah, kaidah preventif. Ya. Sedangkan secara fakta disebutkan oleh para ahli terbukti bahwasanya virus corona itu bisa terjadi kalau ada semacam perkumpulan banyak orang. Makanya kita disuruh social distancing, menjaga jarak. Ya. Karena terbukti secara fakta ilmiahnya seperti itu. Yang bilang seperti itu siapa? Ya para dokter, para ahli. Nah, maka kita ikuti mereka. Maka dari situ, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk sementara waktu kita tidak ke masjid karena kita khawatirkan hal itu terjadi. Yang seperti ini, ya, itu diperbolehkan. Nah, jadi ucapan sebagian orang mengatakan nggak usah takut corona, hanya takut kepada Allah. Ya. Ini secara zahirnya, lahiriahnya ini benar. Tapi pada hakikatnya itu salah, keliru. Nah, berarti dia nggak mengerti tentang virus corona itu. Ini satu sisi ya.
Orang yang mengatakan demikian berarti dia menafikan sebab akibat. Iya, memang benar yang mematikan, yang menghidupkan itu Allah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dan akibat pada satu perkara. Nah, kalau kita mau konsisten, orang yang mengatakan begini, nggak usah takut corona, kita hanya takut kepada pencipta corona, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sholat berjamaah di masjid. Kita katakan begini, kalau gitu Bapak nggak usah makan, karena yang memberikan kenyang atau lapar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu jangan makan. Kira-kira konsisten nggak dia? Tentu tidak. Kenapa? Karena memang sebab akibat untuk menghilangkan rasa lapar, kita harus apa? Kita harus makan. Demikian pula supaya kita tidak terpapar, tidak terjangkit virus corona, maka kita harus apa? Diam di rumah. Ya, untuk sementara waktu jangan keluar dulu, termasuk dalamnya masjid. Nah, termasuk dalamnya masjid. Kenapa di masjid itu kita berkumpul? Ya. Jadi ini untuk sementara waktu saja. Maka kalau ada sebagian masjid yang tetap melaksanakan sholat Jumat, sedangkan kita khawatir, ya, perhatikan jamaah, kita khawatir, maka tidak mengapa, boleh bagi kita uzur, kita mengambil uzur, rukhsah untuk tidak sholat Jumat di masjid, kita cukup sholat di rumah dengan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah kita masing-masing, entah itu berjamaah dengan anak istri kita atau sholat sendiri. Nah, itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, jadi itu dalil, dan masih banyak dalil yang lainnya. Cuman ini secara ringkas saja. Yang pada intinya, boleh bagi seorang muslim untuk tidak sholat Jumat dalam kondisi seperti ini. Ingat ya, dalam kondisi seperti ini. Nanti kalau sudah kondisi kembali normal, insya Allah ta'ala, ya, kondisi akan kembali normal sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya, kita husnuzan kepada Allah dan banyak memohon minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat virus corona ini dari negeri kita, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, insyaallah taala. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, insyaallah jazakallah. Ada lagi? Kalau misalnya sudah cukup, mohon ditutup aja, Ustaz. Nah, baik, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.